Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Sekarang sudah hadir bersama kita yaitu Mas Ogi dan istrinya yaitu Mbak Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ogi, Mbak Hani kita undang karena sesuai dengan tema kita tadi adalah bicara tentang musibah atau kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan dan kita melihat bagaimana perjuangan seseorang dalam mengalami kesulitan hidup sehingga akhirnya bisa melewati kesulitan tersebut. Hani dan Ogi, Hani ini mengalami kanker tulang ya, atau bahasa medisnya apa Hani? Kanker tulang osteosarkoma. Osteosarkoma. Bu, apa namanya? Osteosarkoma. Jadi ingat osteosarkoma. Kanker tulang. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari penyakit kanker itu sendiri. Tapi juga tidak sedikit yang bisa survive atau istilahnya penyintas dari penyakit kanker. Ini menikahnya baru ya Mas Ogi ya? Dari 2018. 2018 ya, berarti 4 tahun ya? 76. Oh 6 tahun ya? Oh ya. Saya mancing aja Bu. 6 tahun nikah, sudah punya anak berapa? Satu. 1 orang. Usia berapa anak? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Sebelum ngomong ke kanker ya Bu ya, sama bicara tentang anak, saya mau tanya ini kenalannya di mana ini suami istri? Kami itu kenalannya... Boleh dekat nggak mic-nya, sengaja. lebih dekat ini. Kami itu kenalannya nggak sengaja. Jadi pada waktu itu saya tuh lagi tingkat akhir. Nah istri saya itu lagi baru masuk maba, mahasiswa baru. Oh satu kampus ini? Iya. Oh kan? senior sama junior ya. Di mana kuliahnya dulu? Di Politeknik Negeri Bandung. Oh oke, iya. Nah cuman kita nggak kenal. Nah, kenalnya itu kami itu di jalan. Kenal di jalan? Iya. Karena gimana? Jadi kita awalnya nggak tahu kita satu kampus, kita kenal di jalan itu pas Hani ini istri saya tuh motornya mogok. Motornya mogok Bu. Terus? Pas motornya mogok akhirnya aku bantu karena kelihatnya kayak orang bingung kayaknya udah lama nggak di pinggir jalan tapi nggak ada yang nolong. Gak ada yang nolong ya. Terus aku datang, aku samperin, kenapa? Pas dia ngebalik ngelihat saya, ih cantik. Iya. Nah, Masya Allah. Terus? akhirnya kami bantu lah. Gitu. Aku bantu, nah akhirnya kenal. Nah pas kenal itu sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya karena saya udah lulus akhirnya kan. Iya. Saya kerja, nah mencari jati diri lah. Iya. Tuh. Nah terus istri tetap kuliah kan. Terus pada tingkat akhir saya datang. Sebentar. Dari Toto udah tingkat akhir aja itu maksudnya gimana? Ya istri aku udah tingkat akhir tuh Berarti, kuliahnya. Udah semester akhir mau lulus gitu ya. kan. Terus aku datang nyamperin lagi. Nyamperin dia lagi. Ya. Jadi sebelumnya nggak ada hubungan ini? Cuman deket aja gitu. Cuman teman dekat. Oke, iya. Akhirnya aku samperin lagi hanya untuk melamar. Melamar. Iya. Melamar, pendekatan diterima 3 bulan proses mau nikah. Ya akhirnya nikah di 28 Januari 2018. Masya Allah, ingat suaminya lulus. 28 Januari 2018. Hari apa itu? Saya ngetes ini. Ayo ngetes ini. Minggu ya? Minggu. Hari Minggu. Ini baru 6 tahun udah lupa harinya apa, minggu apa ya. Baik, kita masuk dalam pernikahan. 2018 menikah, terus menjalani kehidupan. Saya dengar juga sempat mengalami keguguran ya istri ya. Nah, terus sampai istri akhirnya tahu kena kanker tulang itu di tahun keberapa pernikahan? Mungkin Ani ceritain. Kalau dari vonis kanker tulangnya itu tahun 2022, jadi 4 tahun ya.
4 tahun setelah pernikahan. Itu apa penyebabnya? Kok akhirnya, maksudnya apa yang dirasakan atau gimana sampai akhirnya dinyatakan kanker tulang? Jadi awal yang saya rasakan itu gejalanya pegal-pegal biasa Ustadz. Jadi waktu itu masa-masa menyusui anak, masa-masa menggendong. Jadi saya kira itu pegalnya pegal biasa. Nah akhirnya sampai suatu hari itu pegalnya tuh sampai sakit banget. Sampai tangan gak bisa gerak. Akhirnya nggak bisa gerak? Ya, sakit itu ngilu, linu apa sakit perih? Sakit ngilu tapi pegel gitu, nggak enak lah rasanya, nggak nyaman. Nah akhirnya saya dan suami memutuskan untuk ke dokter. Itu setelah lahiran anak? Ya itu usia anak 1,5 tahun. Ya. Nah saya udah periksa ke dokter, beberapa dokter di Kota Bandung. Itu tuh dugaannya juga pegal biasa, mialgia dan sebagainya. Karena memang saya juga menyebutkannya karena lagi masa menyusui begitu. Namun setahun itu saya coba beberapa kali pindah dokter itu nggak ketahuan kenapa. Nah akhirnya saya memutuskan untuk diurut. Setelah diurut baru muncul benjolan. Oh ada benjolan setelah diurut? Ada benjolan di tangan. Di tangan, oke. Terus setelah itu saya memutuskan kembali lagi ke dokter. Dari dokter ternyata setelah rongsen hasilnya tumor tulang. Gitu, tumor tulang. Terus ditanya sama dokter, ini pernah ada riwayat cedera enggak atau benturan gitu. Nah akhirnya saya ingat-ingat lagi, itu saya pernah jatuh tahun 2014. Ya. Tahun 2014 jatuh dari motor, tapi waktu itu nggak ada luka, nggak ada memar, nggak ada sakit sama sekali. Jadi ya udah biasa gitu. Nah 7 tahun dari situ baru mulai terasa pegal. Jadi mungkin gitu, kemungkinan itu tuh ada luka dalam, tapi efeknya jangka panjang begitu. Panjang, iya. Jadi itu baru keluar tumor. Ya. Nah dari tumor pertama badan pegal-pegal diurut keluar tumor. Sebelumnya udah ada sejarah pernah kena tumor juga atau gimana? Ya jadi mungkin gitu karena dokter juga ditanyakan pernah ada riwayat sakit nggak sebelumnya. Itu tuh setelah kejadian jatuh dari motor juga ternyata kayak tumor payudara, TB kelenjar, itu benjolan di leher, terus tumor payudara muncul lagi, keguguran 3 kali, sampai akhirnya saya divonis kanker tulang gitu. Itu dialami pada saat masa sudah pernikahan apa sebelum pernikahan? Maksudnya dari sebelum itu? Pernikahan. Dari sebelum sudah? Iya. Ya Allah Bu, Bu, anak kita perempuan kalau kita punya anak atau keluarga kena tumor, terus rasanya enak nggak enak kan ya, nggak nyaman, terus juga pernah kena kelenjar juga dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tumor di tangan tadi itu setelah jatuh. Yang dirasain apa sih selain ngilu, apa demam, apa badan nggak enak, ada nggak sih? Kalau rasa yang paling parah itu setelah muncul benjolan, itu tuh rasa sakitnya saking parahnya itu ya Ustadz. Saya tuh dikasih morfin, obat sejenis narkoba itu nggak ada yang mempan buat ngeredain rasa sakitnya. Saking sakitnya, dan setelah itu kan diputuskan untuk operasi biopsi untuk menentukan tumornya jinak atau ganas. Terus? Nah hasilnya ganas atau biasa kita sebut kanker gitu. Nah dari sana benjolannya semakin membesar sampai akhirnya tangan saya sebesar paha. Tapi ya alhamdulillah setelah menjalani kemoterapi sampai dengan 3 kali, rasa sakitnya hilang, benjolannya mengecil, dan saya melakukan operasi pengangkatan tumor tulangnya dengan cara mengambil tulangnya dikeluarkan, lalu dibersihkan dari kankernya. Tulangnya dikeluarkan dari badan? Ya betul. Terus dibersihkan, terus sepanjang 20 cm dari bahu sampai sikut. Nah setelah dikeluarkan, dibersihkan dari kankernya. Neng, boleh kasih lihat? Oh iya boleh. Ya, biar ini, nggak usah buka ininya. Nah. Jadi tangannya emang nggak ada tulang sekarang di sini? Jadi sebelumnya itu operasi yang pertama masih mempertahankan tulang asli. Nah setelah itu saya ada infeksi Ustadz. Nah infeksi ini menyebabkan tulang yang tadinya dimasukkan lagi
menjadi patah sempurna, menjadi serpihan tulang begitu. Akhirnya kita tidak bisa mempertahankan tulangnya, memutuskan untuk mengganti jadi semen. Jadi saya sempat mengganti tulang jadi semen. Semen itu seukuran tulang asli biasa. Tapi dari sana infeksinya semakin parah. Lalu ada luka jahitannya itu tidak tertutup, sepanjang 20 cm itu terbuka sampai terlihat tulangnya. Jadi setiap hari saya mencuci lukanya di rumah begitu. Aduh ya Allah, bisa. 20 cm loh ibu-ibu. Iya. Ini Ustadz kalau kita ngelihat Hani cerita bisa ketawa ya Bu ya. Kitanya sendiri sedih, iba, tapi ngebayangin kayaknya kalau kita yang ngalamin gak kuat deh. Kayaknya gak kuat deh. Ini bisa sekuat ini. Ada suami juga, Ogi, gimana Ogi melihat apa yang dihadapi istri? Saya dengar juga sempat long distance relation juga ya? Iya. LDR juga karena pekerjaannya Ogi ya? Gimana Ogi, silakan. Jadi perasaan saya waktu istri saya sakit dari semenjak nikah itu, saya hanya punya satu prinsip, bahwa ketika saya memilih istri saya sebagai pendamping hidup saya, itu tuh udah menjadi pilihan saya Pak Ustadz. Nah, oleh sebab itu kan berarti saya mengambil tanggung jawab ayahnya, dilimpahkan ke saya. Karena itu udah menjadi pilihan saya untuk meminang istri saya. Itu poin pertama. Poin kedua, tanggung jawab ini yang harus saya ambil. Resiko apapun di depan, itu harus kita hadapi bareng-bareng. Jangan sampai saya meninggalkan dia, atau jangan sampai saya meninggalkan amanah yang sudah Allah titipin ke saya. Karena itu pilihan saya di awal. Maka dari itu saya sebagai suami hanya bisa mendampingi dan mendoakan dan meringankan bebannya. Dalam perjalanan kami menikah gitu. Dan pada posisi istri saya sakit, kami itu membagi tugas. Istri saya bertugas untuk menyembuhkan dirinya, tapi jangan memikirkan dari mana biaya. Biar itu tanggung jawab saya sebagai suami. Karena kan banyak ya orang ketika sakit itu memikirkan ini biayanya seperti apa dan bagaimana gitu. Saya bertanggung jawab sebagai suami untuk memikirkan hal itu. Dan alhamdulillah dari keikhlasan kami dan berikhtiar Pak Ustadz, rezeki itu selalu ada Pak Ustadz. Allah. Jadi pada saat kami tidak punya uang, harus berobat, mau MRI segala macam, itu Allah kasih melalui tangan-tangan orang yang baik. Orang-orang yang tidak kami kenal Pak Ustadz. Masya Allah. Operasi pertama aja kami perlu uang 140 juta. Dalam 3 hari uang itu kekumpul Pak Ustadz. Ya Allah tuh udah ngasih jawaban dalam setiap ujiannya gitu. Dan saya makin percaya dan saya punya prinsip, apakah kita tidak malu meminta keridhaan Allah sementara kita tidak ridho dengan ketentuan yang Allah kasih sama kita gitu. Untuk bisa masuk dalam tahap ridho sama ketentuan Allah kan gak mudah ya. Ada gak perasaan marah nih? Sedikit mungkin apa ya, kecewa atau sedih gitu. Maksudnya baru nikah, punya anak 1, aku harus ngalamin kayak gini, cerita dong, sharing perasaannya. Gimana nih? Kalau dari saya sendiri Ustadz, alhamdulillah perasaan marah sama sekali nggak ada. Mungkin lebih ke arah sedih dan bertanya kenapa harus saya gitu. Tapi lambat laun saya juga merasa bersyukur gitu, karena setelah diingat-ingat itu Allah itu memberikan ujian, itu pasti ada hikmah di baliknya.
terutama ujian sakit di mana sakit itu bisa menggugurkan dosa. Makanya setiap saya sakit, merasa sakit, saya itu menghindari nangis, tapi saya berzikir Ustaz. Saya berzikir, saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas dengan rasa sakit ini. Kalau misalnya boleh, ampuni dosa hamba di balik ini. Hamba ikhlas sesakit apapun itu, selama itu bisa menggugurkan dosa-dosa saya sangat ikhlas. Gitu, Pak. Ya Allah. Ustadz Taufikur Rahman, Ya, saya aja nggak kuat nih. ya pertama ngeliat kayak buat gini. kita tadi perjuangan suami dari Bahani. Ini bukan janji saya, Nabi yang memberikan janji sejak 14 abad tahun yang lalu. Inna minaz zunubi la yukaffiruha. Sungguh dosa-dosa seorang suami tidak bisa gugur dengan banyak sholatnya. Tidak bisa terhapus rontok dengan banyak puasanya. Tidak bisa terhapus rontok dengan hajinya tiap tahun. Umrohnya tiap bulan. Tapi dosa-dosa seorang suami Allah rontokkan, Allah hapuskan di saat suami bertanggung jawab untuk kebahagiaan lahir batin istri dan anak-anaknya. Tuh buat antum tuh. Ya. Nah yang kedua, di saat tadi doanya seperti itu, ini bukan maksud menggurui, namanya kita lagi ngaji. Di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 158, ya, di situ Allah memberikan gambaran ujian. Semuanya pasti diuji. Di antaranya kan disebutkan bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Nah, di ujungnya alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kalau mau ditambahkan nanti buat kita juga enggak apa-apa Ibu. Karena Nabi mengajarkan untuk semuanya di saat lagi diuji dengan musibah. Setelah innalillah tambahin sedikit. Ogi dan juga Hani. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma ajirni. Bunda ikutin ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Kita terjemahkan ya, ikutin ya. Ya Allah, berikanlah balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Akan tetapi berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Masya Allah. Menjalani pernikahan 6 tahun tetapi sudah penuh dengan roller coaster bahasanya. Ada naik, ada turun ya. Ada orang yang baru diuji sedikit saja sudah nyerah. Nah, kita ngelihat potret kehidupan dari saudara kita ini, pasangan Mas Ogi dan Mbak Hani, ini bisa jadi pelajaran penting buat kita semua ya Bu ya. Bagaimana kesulitan yang kita pikir sulit, ternyata sebenarnya kalau kita serahkan kepada Allah, kuncinya tadi aku ikhlas itu sebenarnya aku ridho kan. Ya Allah aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Pada saat kita bilang ridho, Allah 2 kali sayang sama kita. Bahkan di surah Al-Bayyinah dikatakan ya Ustaz ya apa? Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika khairu bari'ah jazahum inda rabbihim jannati adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa raddu'an zalika liman khasya rabbah. Dia ridho sama aku, Allah 2 kali lebih ridho. Jadi Allah balas dengan kebaikan dan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan seperti sekarang sudah sembuh ya Mbak ya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Masya Allah, salam Muhammad. Masya Allah, Ibu ini mungkin baru sedikit potret ya dari pasangan ini. Mungkin ada yang mau tanya, silakan saya kasih kesempatan, silakan. Ya silakan Ibu.
Silakan Mike langsung pertanyaannya Ibu. Berdiri ya, setengah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Rahayu dari Majelis Taklim Nur Hasanah. Ya, silakan. Cisalak. Saya mau tanya sama Mbak Hani. Selama ini amalan apa yang Mbak lakukan selama berjuang untuk kesembuhan? Soalnya saya juga ngalamin mantu saya udah almarhumah, penyakitnya hampir sama. Oh gitu. Selama 1 tahun lebih. Jadi saya teringat. Baik Ibu. Makasih Ibu. Ya, makasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Izin jawab Ustaz? Ya silakan. Kalau untuk amalan, saya kurang tahu amalan apa yang Allah ambil gitu dari saya. Nah tapi kalau yang saya ingat-ingat gitu, selama saya sakit, saya tuh setiap harinya tuh lebih banyak memenuhi diri saya dengan rasa syukur. Walaupun tangan saya sakit, saya masih bisa melihat. Saya masih bisa berbicara, saya masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas, bangun esok harinya. Itu tuh sangat luar biasa untuk saya. Jadi sehingga hati saya tuh diberikan ketenangan, kedamaian setiap harinya. Makanya orang-orang mengatakan kenapa saya sakit keras tapi saya bisa seceria itu Pak Ustadz. Nah terus di samping itu sesekali saya tuh sulit tidur. Kalau misalnya saya bangun subuh, saya selalu sempatkan untuk sedekah. Karena saya dengar itu sedekah subuh itu sangat banyak gitu pahalanya, bisa mengabulkan doa dan sebagainya. Jadi saya tuh sering lihat kayak orang-orang yang sakit di platform sosial media begitu. Saya luangkan waktu untuk bersedekah walaupun kecil begitu, tapi kan niatnya untuk sedekah. Nah selain itu saya juga selalu mencari kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Contohnya saya waktu itu pernah di hari saya baru operasi pengangkatan tulang menjadi tidak punya tulang seperti ini. Saya besoknya itu baru langsung periksa gigi. Di perjalanan saya melihat ada truk yang lewat. Nah truk itu saat maju saya posisinya di lampu merah. Saya dibonceng oleh kakak saya di motor, itu ada pembatas jalan yang oranye itu masuk ke kolong truk. Saya turun dan saya kepinggirkan itu sendiri Ustadz, dengan kondisi tangan saya sebelah menggunakan amsling. Begitu salah satu contohnya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bukan orang lain yang membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan itu. Itulah kesempatan untuk kita bisa berbuat baik yang kemudian pahalanya untuk kita sendiri. Begitu. Masya Allah, ya Allah. Makasih banyak ya, kita sudah diingatkan oleh Mbak Hani dan juga Mas Ogi melalui perjalanan kehidupannya. Saya yakin juga mungkin pemirsa di rumah ada yang mengalami hal yang mungkin lebih berat. Atau mungkin masalahnya tidak seberat mereka berdua, tetapi diingatkan bahwa Allah itu nggak akan mungkin nguji kita melebihi batas kemampuan kita. Ya, nah kira-kira Ustadz dari apa yang dialami oleh Mas Ogi dan Mbak Hani, mungkin masing-masing tadi kita udah dengar dari Ustadz Taufikur Rahmat, Ustadz Zaki Mirza, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari episode ini? Baik, izin Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah, awal kali kita buka mata dari tidur, yang terucap itu rasa syukur. Betul ya Bu? Dari kecil kita udah diajarin ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba ini kalimat cakep banget. Mengawali hari dengan rasa bersyukur, ya Allah. Terima kasih yang sudah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang modern meninggal dalam keadaan tidurnya Bu. Karena ternyata tidur itu kan separuh nyawa kita lagi digenggam sama Allah. Kalau Allah mau kasih hidup, alhamdulillah. Kalau Allah mau kasih selesai, selesai di tempat tidur kita masing-masing.
Bersyukur ini kan udah jadi bahasa Indonesia, kalimat Arabnya asyukru gitu guru ya. Masuk Indonesia jadi syukur. Orang yang bersyukur, coba lihat. Kita kalau ngomong Arab bilang terima kasih bilangnya apa Bu? Syukron, berterima kasih. Orang tua kita nih yang ngasih nama terima kasih. Terima kasih, kalau habis nerima jangan lupa ngasih. Tuh pagi-pagi kita udah nerima hidup lagi tuh Bu. Alhamdulillahilladzi ahna, ya Allah makasih. Tadi Neng kita bilang walaupun dalam keadaan tangan yang belum sempurna, tapi minimal mata bisa melihat, jantung berdetak, nadi berdenyut. Nggak ada kalimat yang paling pantas kita ucapin selain terima kasih, bersyukur. Maka benar kalau habis doa jangan lupa ngasih sedekah. Tadi yang udah kita bahas, kita nih perlu banyak didoain oleh orang lain. Bisa jadi saya, beliau, guru-guru kita justru doa kita yang gak diterima sama Allah. Cuma bisa nyampein doang tapi belum bisa ngamalin. Bisa jadi justru doanya ibu-ibu nih. Yang puasa sunnahnya gak putus, tahajudnya gitu Bu ya. Ibu yang malah diterima sama Allah. Jadi kita perlu banyak didoain orang lain. Pas Allah lagi nitipin sakit, banyak-banyak sedekah supaya nggak pernah tahu dari mulut siapa doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Mas Ogi sama Mbak Hani, mungkin di penghujung segmen ini saya mau tanya kira-kira apa sih dari seorang suami yang ingin disampaikan kepada seluruh suami ataupun pasangan ya, baik istri atau suaminya yang saat ini sedang sakit dan dia menjadi support system untuk bisa mendukung suami atau istrinya agar segera bisa pulih dan yakin, karena itu butuh kekuatan mental tersendiri gitu, butuh kekuatan mental. Apa yang mesti diingatkan atau disampaikan? Silakan Mas Ogi. Sebagai suami tentunya pasangan ya, kita harus menjaga pasangan kita untuk selalu bahagia. Apalagi istri kita atau suami kita lagi sakit. Kita harus mendukung, jangan meninggalkan. Karena ketika kita memberikan sebuah dukungan, itu adalah dukungan terbaik bagi istri saya atau suami yang nanti mengalami hal ini. Seorang istri itu butuh banget dukungan dari suami, karena bagi dia suami itu kan imamnya. Nah, ketika kita sebagai suami meninggalkan, maka dia kehilangan imamnya. Nah, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Karena kita sebagai suami harus terus menjaga istri baik dalam jiwa dan raganya. Menjaga psikisnya. Karena ketika lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika lingkungannya tidak mendukung atau tidak menjadi support system, nah biasanya orang yang sakit itu makin stres. Yeah. Nah oleh karena itu ketika istri lagi sakit, lagi mentalnya lagi down, kita hibur, kita bahagiakan dan kita ingatkan lagi bahwa Allah itu ada. Itu paling yang mau saya sampaikan. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas. Mbak Hani. Apa yang mau disampaikan sama seluruh pemirsa iNews, khususnya yang mengalami hal yang sama ataupun kondisinya saat ini sedang sakit? Ya, silakan. Untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam ujian sakitnya, dari saya jangan putus asa, jangan berkecil hati. Mungkin ini adalah ujian yang justru akan meringankan hidup kita ke depannya. Kalau misalnya tidak di dunia, mungkin di akhirat nanti. Insya Allah perjuangan kita itu sekecil apapun tidak akan sia-sia. Sekecil apapun rasa sakit yang kita rasakan, itu akan Allah balas berkali lipat kebaikan setelahnya. Dan jangan berputus asa. Setiap penyakit itu insya Allah akan ada harapan untuk bisa sembuh.
seperti prinsip saya Ustadz. Ya. Sesakit apapun, selelah apapun, saya tidak akan berhenti untuk berobat, tidak akan berhenti untuk ikhtiar. Sekalipun saya gugur di tengah, maaf kalau saya meninggal di tengah perjalanan, saya gugur dalam keadaan berjuang, bukan dalam keadaan saya menyerah. Masya Allah, Allahumma. Kalaupun sedang sakit, saya gugur, Allah ambil untuk kembali lagi. Saya gugur dalam keadaan berjuang, bukan dalam keadaan menyerah. Masya Allah. Dan selalu prasangka baik kepada Allah. Iya betul Masya Allah. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Mbak Hani, Mas Ogi. Kita perasaannya ini sekarang campur aduk ya Bu ya. Mengambil hikmah, kita senang dapat ilmu, tapi satu sisi kita juga sedih ya. Ada perasaan haru di dalam hati kita. Kita doakan semoga Mbak Hani dan Mas Ogi ya rumah tangganya sakinah, di dalamnya ada mawaddah warahmah, bahagia, diangkat penyakitnya disembuhkan, dan juga anak keturunannya soleh dan soleha. Silahkan Kiai Fadl, Kiai pimpin doa Kiai, buat doakan mereka ya. Okay. Nastaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan kami selama Engkau izinkan kami masih bisa hidup. Hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah. Wafatkan diri ini apabila telah tiba waktunya untuk wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Terima kasih banyak Mbak Hani, Mas Ogi. Terima kasih sudah hadir dan menginspirasi kami semua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.